Yo 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 guys, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang melegenda. Film ini berjudul Kamen Rider Kuga. Siapa sih yang gak kenal dengan Kuga? Kamen Rider Kuga adalah serial tokusatsu dari waralaba Kamen Rider. Kuga adalah serial ke-10 dari serial Kamen Rider dan seri pertama yang disiarkan seluruhnya di periode Heisei dan ditampilkan di TV ASI dari tanggal 30 Januari tahun 2000 sampai 21 Januari 2001. Sedangkan di Indonesia sendiri, serial ini tayang di stasiun televisi RCTI pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke intinya. Henshin diawali oleh sekelompok peneliti yang menemukan makam kuno yang tak lain makam dari Kuga. Ketika mereka membuka peti mati tersebut dan mencoba mengambil sabuk yang ada pada mayat itu, salah satu dari mereka mengatakan, jika kita membuka sabuk tersebut akan terjadi sebuah kutukan kematian. Dan dari sinilah awal mula semua bencana dimulai. Kemudian scene berpindah kepada seorang pemuda yang suka berkelana, multi talenta dan selalu tersenyum. Ya bisa dibilang kerjaannya senyum aja. Pemuda ini bernama Godai Yosuke, atau tokoh utama kita nanti yang akan menjadi Kuga. Kita panggil aja Godai. Di sini Godai lagi berusaha menghibur seorang anak laki-laki yang lagi menangis karena tersesat dan kehilangan arah jalan pulang. Akhirnya orang tua dari si anak laki-laki datang dan segera membawa si anak pulang ke rumah. Kemudian kita berpindah kepada sosok wanita anggun, cerdas, dan dewasa. Dialah Sakurako Sawatari. Oh iya, kita panggil aja Sakurako. Di sini Sakurako berperan sebagai seorang arkeolog atau penerjemah tulisan-tulisan kuno, yang nantinya itu akan sangat membantu Godai dalam menjawab teka-teki kekuatan Kuga. Oh iya, satu tambahan lagi, Sakurako ini juga termasuk ke dalam anggota kelompok peneliti yang di makam tadi. Saat lagi asik-asiknya mencari sesuatu, tiba-tiba Godai datang dari belakang dan hendak mau mengagetkan Sakurako. Tapi itu terkesan biasa aja bagi Sakurako. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa perjuangan cowok di mata cewek emang biasa aja dan gak ada wah-wahnya. Sedih gak tuh? Jika kalian merasa sedih, komen di bawah, oke? Kemudian di tengah perbincangan mereka, Sakurako mendapatkan sesuatu dari terjemahan tulisan kuno di makam yang tadi, yang artinya adalah peringatan kematian. Tanpa pikir panjang, Godai hendak langsung bergegas ke tempat penelitian tersebut. Sialnya, di tengah perjalanan Godai terjebak lampu merah. Saat itulah Godai melihat dari kejauhan kilatan cahaya besar seperti petir yang sedang menyambar. Tak lain tak bukan ternyata itu tanda dari kebangkitan kaum Grongi atau para monster yang nanti yang akan menjadi lawan Kuga. Kemudian di pagi harinya terlihat seorang petugas polisi atau detektif kita, bisa disebut juga nantinya sebagai rivalnya Kuga, bernama Ichijo. Di sini ia menyelidiki tentang penyebab kejadian semalam. Dan terlihat dari kejauhan Godai merasakan ada firasat aneh yang memanggilnya dari dalam reruntuhan gua kuno tersebut. Seketika ia mencoba bergegas masuk ke dalam gua tersebut. Di saat itu juga detektif Ichijo menghentikan Godai. Saat masih berdebat dengan Ichijo, Godai melihat sabuk Kuga yang dibawa keluar oleh petugas. Dan seketika itu juga dia melihat penglihatan yang aneh lagi. Lalu Godai dan Sakurako bertemu dengan Ichijo untuk membahas kejadian yang menimpa teman-teman arkeolognya. Kemudian Ichijo mengeluarkan sabuk Kuga di depan Sakurako dan Godai. Saat itulah Godai kaget melihat sabuk itu lagi. Di sela-sela perbincangan mereka mengenai kasus ini, Ichijo dipanggil oleh rekan kepolisiannya bahwa ada makhluk yang tak dikenal muncul di tengah kota. Tanpa pikir panjang, Ichijo menyerahkan sabuk itu pada Sakurako untuk menelitinya lebih lanjut. Ternyata, makhluk yang tak dikenal itu adalah seekor monster laba-laba yang lagi asik berpesta membantai polisi. Kemudian, seorang polisi mencoba untuk kabur dengan mobil.
Namun di saat dia kabur, si laba-laba itu berhasil menangkapnya dan alhasil mobil polisi tersebut menabrak kantor polisi. Godai dan semua orang yang ada di dalam sana sontak kaget melihatnya. Monster itu pun keluar dan melihat sabuk kuga. Pada saat ingin mengambil sabuk kuga, dengan lincah Godai langsung merebutnya dan langsung memasang sabuk itu di pinggangnya. Bukannya terpasang, sabuk itu malah masuk ke dalam tubuh Godai dan membuatnya kesakitan. Kemudian Godai berlari keluar kekhawatiran dan tidak memahami cara memakai sabuk kuga dan gaya berubahnya. Alhasil, dia hanya bisa berubah menjadi kuga putih dengan tanduk yang kecil dengan kekuatan yang minim. Pertarungan mereka pun sangat sengit, sampai ke atas gedung. Kemudian Ichijo datang dengan helikopter dan dia kaget melihat ada dua monster yang saling bertarung. Oh iya, di sini perlu kita garis bawahi ya, kalau Ichijo itu masih belum paham mana pahlawan dan mana monster. Kemudian Ichijo berusaha membunuh dengan cara menembaki kuga dan monster itu. Sang monster yang marah karena diganggu akhirnya memanjat ke helikopter dengan jaring laba-labanya. Ichijo akan dibunuh, datanglah kuga dari belakang menyelamatkan Ichijo-san. Karena pertarungan mereka berdua, terbang helikopter jadi tidak stabil. Tapi dengan kegigihannya, kuga akhirnya berhasil menang dan menjatuhkan monster laba-laba itu dari atas helikopter. Dari sinilah Ichijo mulai sadar kalau kuga bukanlah monster. Saat ia bertanya, kuga hanya memberikan jempol dan melompat keluar dari helikopter. Dari gaya dan cara kuga memberi jempol tadilah Ichijo tersadar kalau kuga adalah Godai. Tapi itu belum sepenuhnya membuat ia percaya begitu aja. Berikutnya ia akan membuktikan sendiri kuga itu siapa. Nah, sampai di situ aja dulu alur cerita kebangkitan kuga, pahlawan keren kita di masa kecil. Mau tahu kelanjutan kisahnya seperti apa? Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subrek-nya bro. See you, sampai ketemu di part selanjutnya. Henshin.